Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan penilaian air semester kimia kelas 11 tentang hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, dan kesetimbangan kimia. Oke, sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini agar adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi di pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Tabel berikut berisi data hasil penyulingan fraksi-fraksi minyak bumi. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah, kita perhatikan untuk opsi yang pertama ini, jumlah atom C antara 3 sampai 12. Apakah benar merupakan bahan bakar mobil? Bahan bakar mobil misalkan bensin. Jumlah atom C sekitar 7 ya, heptana. Kemudian titik didihnya sekitar 150 derajat Celcius. Berarti benar. Poin yang kedua, dengan jumlah atom C antara 12 sampai 18, ini merupakan kerosin, aftur, bahan bakar pesawat jet, ini betul juga. Kemudian yang ketiga, jumlah atom C antara 18 sampai 20, ini merupakan minyak pelumas ya. Nah ini salah. Sedangkan yang keempat, untuk pengeras jalan, jumlah atom C di atas 40. Berarti salah juga. Dan jawaban yang benar 1 dan 2 yaitu A. Nomor 2, perhatikan rumus struktur senyawa hidrokarbon berikut. Merupakan struktur dari senyawa alkena. Rantai terpanjangnya kita ambil yang rantai lurus ini. Dengan penomorannya mulai dari sebelah kanan karena dekat dengan rangkap 2. Ini 1, 2, 3, 4. Sedangkan cabangnya CH3 namanya metil. Sehingga tata nama dari struktur ini yaitu cabang posisi 2, 2 metil, rangkap 2-nya di posisi 1, 1, rantai utamanya ada 4, yaitu butena. 2 metil 1 butena. Nama senyawa yang merupakan isomer struktur dari senyawa tersebut adalah, jadi kita cari isomer strukturnya. Isomer struktur berarti untuk posisi rangkapnya ini tetap yaitu posisi 1 butena. Sehingga opsi yang sesuai adalah D. Kemudian CH3 ini harus bergeser ke sebelah kiri. Jadinya seperti ini, sehingga tata namanya adalah 3 metil 1 butena. Dan jawaban yang benar D. Nomor 3, apabila 2 metil 1 butena direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi senyawa alkena ditambah HCl, produk utama dari reaksi tersebut adalah, atom karbon yang berikatan rangkap ini kita tandai. Kemudian menurut aturan Markovnikov, pada alkena atom H dari asam halida akan terikat pada atom karbon dari alkena yang memiliki atom H paling banyak. Jadi atom H pada HCl ini akan diikat oleh CH2 karena hanya lebih banyak menjadi CH3. Sedangkan Cl akan diikat oleh atom karbon yang memiliki H sedikit atau tidak memiliki atom H menjadi CCl. Sehingga opsi yang sesuai kita cari yang CH3 dan C-nya mengikat Cl. Untuk CH3 cabangnya tetap ya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang bagian B. Soal nomor 4. Perhatikan reaksi-reaksi berikut. Ini ada 5 persamaan reaksi. Jenis reaksi substitusi ditunjukkan oleh persamaan reaksi. Untuk reaksi substitusi, ini merupakan reaksi penggantian gugus fungsi atom atau molekul pada atom karbon suatu senyawa hidrokarbon. Ciri khasnya yaitu dengan ikatan rantai karbon tunggal. Nah, kita tinggal memilih dari opsi 1 sampai 5 ini yang tidak memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Di yang opsi 1 ada ikatan rangkapnya, berarti bukan. Yang 2 ada ikatan rangkapnya, juga bukan. Yang bagian 3 ada ikatan rangkapnya juga,
berarti bukan. Yang keempat, tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, ini merupakan pilihan jawaban. Sedangkan yang kelima, memiliki ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2. Sehingga opsi jawaban yang benar adalah D. Nomor 5, perhatikan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Yang pertama, bensin dibakar, yang kedua fotosintesis, yang ketiga besi berkarat, yang keempat air keringat menguap. Pasangan yang merupakan proses endoterm adalah, kita harus pahami dulu proses endoterm itu merupakan proses yang menyerap kalor. Untuk bagian pertama, proses pembakaran bensin, ini merupakan eksoterm. Yang kedua, fotosintesis, ini membutuhkan energi, merupakan endoterm. Yang ketiga, besi berkarat, ini merupakan eksoterm, melepas kalor. Yang keempat, air keringat menguap, ini membutuhkan kalor, berarti endoterm. Opsi 4 benar, sehingga jawaban yang benar 2 dan 4 J. Nomor 6, perhatikan beberapa persamaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari berikut. Ini ada 5 persamaan reaksi. Pertanyaannya, reaksi eksoterm terjadi pada. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepas kalor, yaitu pada reaksi pembakaran yang tirasnya pada sebelah kiri ditambah dengan O2. Kita tinggal mencari yang reaksi di sebelah kirinya ada tambah O2. Yang poin 1 salah ya, tidak ada O2-nya. Poin 2 ini ada O2, berarti betul. Yang ketiga salah ya. Yang keempat ada O2-nya betul. Yang kelima tidak ada O2. Berarti jawaban yang benar 2 dan 4 C. Nomor 7, pembakaran 32 gram metana MR16 dalam kalorimeter. Diketahui gram berarti kita cari molnya, mol metana sama dengan gram per mr sama dengan 32/16 sama dengan 2 mol. Menyebabkan suhu kalorimeter naik dari 25,5 derajat Celcius menjadi 90,5 derajat Celcius. Delta T 90,5 kurangi 25,5 sama dengan 65 derajat Celcius. Positif berarti eksoterm. Jika kalorimeter berisi 4 liter air, volume 4 liter, maka masanya 4 kg. Karena konversi untuk air 1 liter sama dengan 1 kg. Dijadikan gram sama dengan 4000 gram. Selanjutnya kalori jenis air 4,2 Joule gram min 1 derajat Celcius min 1. Dicari kalor, rumus MC delta T dengan M-nya 4000 kali C 4,2 kali delta T 65 sama dengan 1.092.000 Joule atau 1092 kJ. Setelah itu kita cari delta H-nya, karena eksoterm berarti min kalor per mol, sama dengan min 1092 per 2, hasilnya min 546 kJ per mol, dan jawabannya A. Soal nomor 8, perhatikan diagram berikut. Ini merupakan diagram perubahan entalpi. Berdasarkan diagram tersebut, maka delta H2 sebesar. Delta H2-nya ini yang ditanyakan, diketahui delta H1 dan delta H3. Berdasarkan hukum Hess, delta H3 sama dengan, ini delta H3-nya, delta H1 ditambah min delta H2. Delta H2-nya kita kasih tanda negatif karena arah ke bawah. Kemudian delta H2 pindah ruas sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. Masukkan nilai 33,88, delta 1-nya dikurangi delta H3 90,37, hasilnya min 56,49 kJ per mol. Dan jawabannya C. Nomor 9, diketahui data energi ikat beberapa ikatan sebagai berikut. Data energi ikatnya sudah diketahui. Kemudian pada reaksi yang bagian bawah ini, kita akan mencari energi dari pemutus ikatan yang sebelah kiri dan pembentuk ikatan yang di sebelah kanan. Nilai delta H untuk reaksi tersebut adalah, langkah yang pertama kita akan mencari
sigma E yang kiri ya, yaitu energi pemutus ikatan. Kita akan menghitung berapa ikatan antara atom-atomnya. Untuk CH ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ikatan CH. 4 kali CH. Ditambah untuk yang karbon rangkap 3 ini ada 1. Tambah CC ya, rangkap 3. Kemudian ditambah CC, ikatan tunggal. Dan ditambah 2 kali HH. Setelah itu masukkan nilainya. Untuk CH-nya 413 di 4 kali 413. Ditambah C rangkap 3-nya 839. Ditambah C tunggal ya 348. Ditambah 2 kali HH-nya 436. Penjumlahan keseluruhannya diperoleh 3711 kJ mol min 1. Berikutnya kita akan hitung sigma E yang sebelah kanan ya, pembentuk ikatan. Untuk ikatan CH-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 ikatan CH. Ditambah CC-nya ada 1, 2. Ditambah 2 CC. Masukkan nilai 8 kali 413 ditambah 2 kali 348. Hasilnya 4000 kJ mol min 1. Setelah itu kita cari delta reaksinya sama dengan sigma E yang sebelah kiri dikurangi yang sebelah kanan sama dengan 3711 dikurangi 4000, hasilnya min 289 kJ mol min 1. Dan jawabannya E. Nomor 10, pada reaksi pembakaran amonia 4NH3 tambah 3O2 menjadi 2N2 ditambah 6H2O. Grafik laju reaksi penambahan N2 terhadap waktu adalah. Karena N2 merupakan hasil reaksi di sebelah kanan, maka lajunya bernilai positif. Dari grafik yang ada ini kita cari yang grafiknya menanjak, yang mungkin adalah A dan E. Untuk yang bagian A, ini dari bawah ke atas, kemudian agak sedikit melengkung ke bawah, sehingga ini tidak memungkinkan untuk laju penambahan N2. Sedangkan yang bagian E, dari bawah kemudian menanjak ke atas, setelah itu lurus ya mencapai kestabilan atau kesetimbangan. Maka yang benar adalah jawaban E. Nomor 11, perhatikan data percobaan berikut dengan teliti. Perubahan laju reaksi pada percobaan 2 dan 3 dipengaruhi oleh. Untuk percobaan 2 kita perhatikan ya, bentuknya yaitu kerikil. Waktu reaksi selama 10 menit. Kemudian percobaan yang ketiga bentuknya serbuk dan waktu reaksi selama 3 menit. Dari tabel terlihat waktu reaksi serbuk lebih cepat daripada yang kerikil. Ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran partikel maka luas bidang sentuh semakin besar. Akibatnya waktu reaksi semakin singkat atau laju reaksi semakin cepat. Nah, yang berkaitan dengan luas bidang sentuh, dari pilihan jawaban adalah luas permukaan. Jadi jawabannya C. Nomor 12. Bila pada suhu tertentu kecepatan penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah 2,5 kali 10 pangkat 6 mol per liter sekon, maka kecepatan pembentukan NO2 adalah. Mula-mula kita tulis dulu persamaan reaksi penguraian N2O5, yaitu N2O5 menjadi NO2 ditambah O2. Setarakan N di sebelah kirinya 2, di sebelah kanan 1, supaya sama kasih koefisien 2. Kemudian O sebelah kiri 5, di sebelah kanannya 2 kali 24 tambah 26, di kelebihan. Jadi yang 5 ini kita kurangi dengan 4, yang di NO2 2 kali 24, sisanya 1. Kemudian 1 kita bagi 2 dengan atom oksigen, jadi koefisiennya 1/2. Kemudian yang N2O5 kita kasih koefisien 1. Setelah itu
Ingat perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan laju reaksi. Dari N2O5 diketahui lajunya adalah 2,5 kali 10 pangkat 6 mol per liter sekon. Jadi koefisiennya 1, lajunya 2,5 10 pangkat 6. Maka kecepatan pembentukan NO2 adalah NO2 koefisiennya 2, sehingga laju dari NO2 kita kalikan 2 yang di N2O5-nya 2,5 10 6 kali 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 mol per liter sekon. Sehingga jawabannya D. Soal nomor 13, pengamatan laju reaksi 2N2O4 ditambah O2 menjadi 2N2O5. Disajikan dalam tabel berikut. Tabelnya ini. Rumus persamaan laju reaksi yang benar adalah. Mula-mula kita tulis dulu persamaan reaksi yang reaktannya ya, N2O4 dan O2. Jadi V sama dengan K kali N2O4 pangkat X kali O2 pangkat Y. N2O4 order reaksinya kita misalkan dengan X, sedangkan O2 kita misalkan dengan Y. Setelah itu untuk mencari nilai X-nya, kita perhatikan yang di kolom oksigennya O2, yang Y-nya ini yang sama, yaitu percobaan 2 dan 3. Kita tandai percobaan 2 dan 3. Setelah itu perbandingan laju percobaan 2 dan 3 yaitu V2 per V3 sama dengan N2O4 percobaan 2 dibanding NO24 percobaan 3 pangkat X. Masukkan nilai V2 per V3-nya 2,4 per 4,8 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X atau setengah sama dengan setengah pangkat X. Diperoleh X sama dengan 1. Berikutnya kita cari nilai Y. Yaitu kita perhatikan di kolom N2O4 ini yang sama. Percobaan 1 dan 2 kita tandai. Kemudian masuk ke perbandingan laju. V1 per V2 sama dengan O2 percobaan 1 dibagi O2 percobaan 2 pangkat Y. Masukkan nilainya. 2,4 per 2,4 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat Y. Kemudian 2,4 per 2,4 ini 1 sama dengan setengah pangkat Y. Nah, bilangan yang dipangkatkan Y hasilnya 1, maka bilangan itu tidak lain adalah 0. Sehingga Y sama dengan 0. Setelah itu masuk ke persamaan laju. Kita ganti X dan Y-nya. Yaitu V sama dengan K kali N2O4 pangkat 1 kali O2 pangkat 0. Atau V sama dengan K N2O4. Dan jawabannya E. Nomor 14, persamaan laju reaksi memperlihatkan hubungan matematis antara konsentrasi reaktan atau produk dengan waktu. Dari hasil percobaan reaksi kita bayar menjadi X diperoleh data sebagai berikut. Dari tabel ini untuk kolom waktu kita tandai ya, kita lingkari. Karena hubungan antara laju dan waktu yaitu V sama dengan seperti berbanding terbalik antara laju dan waktu. Kemudian untuk order reaksi dari Q dan R kita misalkan masing-masing Q-nya dengan X dan R-nya Y. Setelah itu masuk ke persamaan laju V sama dengan K Q pangkat X R pangkat Y. Untuk mencari nilai X dan Y-nya masing-masing, untuk nilai X kita perhatikan kolom R yang sama yaitu percobaan 1 dan 2. Perhatikan tanda panahnya. Oke, langsung masuk ke perbandingan laju. V1 per V2 sama dengan T2 per T1. Sama dengan 0,2 per 0,4 pangkat X. Masukkan nilainya. Jadi 40 per 80 T2 per T1-nya sama dengan 0,2 per 0,4 pangkat X. Sederhanakan setengah sama dengan setengah pangkat X. Diperoleh X sama dengan 1. Berikutnya cari nilai Y. Kita perhatikan yang kolom Q yang sama, yaitu pada percobaan 2 dan 3. Perbandingannya V2 per V3 atau T3 per T2 sama dengan R2 per R3 pangkat Y. Masukkan nilainya 10 per 40 sama dengan 0,2 per 0,4 pangkat Y.
atau 1/4 sama dengan setengah pangkat Y diperoleh Y sama dengan 2. Berikutnya masuk ke persamaan laju V dengan Q-nya kita ganti 0,3, R ganti 0,2, X dan Y ganti masing-masing 1 dan 2. Sehingga persamaan lajunya menjadi V sama dengan K kali 0,3 kali 0,2 pangkat 2. Dan jawabannya C. Nomor 15, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Langsung saja diketahui N sama dengan 2. Dengan kenaikan suhu 10 derajat Celcius, delta T-nya 10 derajat Celcius. Jika suatu zat pada suhu 25 derajat Celcius, berarti T1 25 derajat Celcius adalah X molar per detik. V1 X molar per detik. Maka laju reaksi pada suhu 55 derajat Celcius berarti T2-nya 55 derajat Celcius. Berapa V2-nya? Oke, untuk soal seperti ini kita gunakan rumus V2 sama dengan N pangkat T2 min T1 per delta T kali V1. Masukkan nilainya. V2 sama dengan 2 pangkat 55 min 25 per 10 dikali X. Atau V2 sama dengan 2 pangkat 3X diperoleh V2 sama dengan 8X molar per detik. Dan jawabannya D. Nomor 16. Pada reaksi kesetimbangan N2 tambah 32 menjadi 2NH3 dengan delta min 92 kJ. Jika pada kesetimbangan tersebut tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke. Untuk pergeseran kesetimbangan, konsepnya adalah jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Demikian pula sebaliknya. Dari reaksi ini, koefisien sebelah kiri jumlahnya 1 tambah 3 sama dengan 4. Sedangkan koefisien sebelah kanan sama dengan 2. Karena kiri lebih besar dari kanan, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Artinya NH3-nya bertambah. Dan jawaban yang benar B. Nomor 17, tetapan kesetimbangan untuk reaksi homogen dirumuskan sebagai berikut. Ini rumus KC-nya. Reaksi kesetimbangan yang sesuai adalah. Kita perhatikan tips-tips berikut. Untuk konsentrasi hasil reaksi itu sebagai pembilang. Berarti CH4 dan H2 ini posisinya di sebelah kanan atau sebagai hasil reaksi. Dari opsi pilihan maka opsi D dan E ini sudah salah. Kemudian konsentrasi reaktan sebagai penyebut. CO dan H2 posisi sebelah kiri, ABC masih mungkin. Kemudian pangkatnya jadi koefisien reaksi. Semua pangkatnya 1 kecuali H2 pangkatnya 3 berarti koefisiennya 3 dan jawabannya A. Nomor 18 diketahui reaksi sebagai berikut. A2 tambah B2 menjadi 2AB. Jadi langsung saja diketahui reaksi kesetimbangan A2 tambah B2 menjadi 2AB. Kemudian mula-mula direaksikan 0,5 mol A2 dengan 0,5 mol B2. Untuk memudahkan kita buat dalam bentuk MRS seperti ini. Setelah itu untuk A2-nya 0,5 mol mula-mula ya. Kemudian B2 0,5 mol juga. AB belum terbentuk. Dalam ruang 1 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Ternyata setelah kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas AB. Artinya pada posisi setimbang AB terdapat 0,3 mol. Kita tulis di sini. Kemudian pada posisi R bereaksi berarti 0,3 mol juga untuk AB. Di sini tidak perlu kita melihat koefisien reaksi ya. Secara otomatis kita tulis 0,3 mol. Kemudian untuk A2 dan B2 ini sesuai dengan perbandingan koefisien. B2 koefisiennya 1 berarti setengah dari 0,3 sama dengan 0,15 mol. Kemudian A2 sama koefisiennya dengan B2 berarti 0,15 mol juga. Setelah itu kita kurangkan 0,5 kurangi 0,15 sama dengan 0,35 mol untuk A2. Demikian juga untuk B2 0,35 mol. Jika tekanan total gas pada reaksi itu adalah 10 atmosfer,
Nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah, kita cari nilai Kp-nya. Pada posisi iso timbang jumlah total molnya sama dengan 1 mol ya, 0,35 tambah 0,35 tambah 0,3. Kemudian P total, tekanan totalnya 10 atmosfer. Setelah itu kita cari tekanan parsial masing-masing dari A2, B2, dan AB dengan rumus Px sama dengan mol X per mol total kali P total. Dari rumus ini diperoleh PA2 sama dengan mol A2 yaitu 0,35 mol dibagi mol totalnya 1 kali tekanan totalnya 10 sama dengan 3,5 atm. Kemudian ambil lagi PB2 0,35 per 1 sama ya. Kemudian dikali 10 sama dengan 3,5 atm. Sedangkan PAB sama dengan 0,3 per 1 kali 10 sama dengan 3 atm. Selanjutnya kita cari nilai Kp, yaitu Kp sama dengan PAB kuadrat dibagi PA2 kali PB2. Untuk pangkat ini sesuai dengan koefisiennya masing-masing. Masukkan nilai Kp sama dengan 3 kuadrat dibagi 3,5 kali 3,5 hasilnya 0,73 dan jawabannya C. Nomor 19. Pada keadaan kesetimbangan 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2 pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai harga Kp 2,46 atmosfer. Maka harga Kc reaksi tersebut adalah R 0,082 liter atm mol min 1 K-1. Oke, langkah pertama kita tulis dulu reaksinya ya, 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2. Setelah itu diketahui suhu ya 27 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kp 2,46 atm. Kemudian R 0,082 liter atm mol min 1 K-1. Kemudian delta N sama dengan jumlah koefisien gas kanan dikurangi jumlah koefisien gas kiri. Yang kanan 1 tambah 3, 4 dikurangi yang kiri 2 sama dengan 2. Setelah itu masuk rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Masukkan nilai Kp-nya 2,46 sama dengan Kc-nya dicari kali 0,082 kali 300 pangkat 2. Sehingga diperoleh Kc sama dengan 2,46 dibagi 0,082 kali 300 pangkat 2. Dan jawaban yang benar C. Nomor 20, dalam ruang 2 liter dicampurkan 1,4 mol gas CO dan 1,4 mol gas hidrogen. Menurut reaksi, CO tambah 3H2 menjadi CH4 ditambah H2O. Jika pada saat iso timbang terdapat 0,4 mol gas CH4, maka harga Kc adalah. Oke, langkah pertama kita tulis dulu persamaan kesetimbangannya. Kemudian untuk memudahkan kita buat lagi MRS seperti sebelumnya. Kemudian mula-mula 1,4 mol gas CO dan 1,4 mol gas H2, CH4 dan H2 belum terbentuk. Setelah itu pada posisi timbang ada 0,4 mol gas CH4, posisinya di sini. Dan pada posisi R bereaksi, CH4-nya juga 0,4 mol. Ini sudah otomatis ya tanpa melihat koefisiennya. 0,4 mol. Setelah itu pada CO dan H2 serta H2O berlaku perbandingan koefisien. Untuk H2O sama 0,4 mol, CO juga sama 0,4 mol. Sedangkan H2 koefisiennya 3, kita kali 3, 0,4-nya hasilnya 1,2 mol. Setelah itu pada posisi timbang CO, kita kurangkan ya 1,4 dikurangi 0,41 mol, H2 1,4 dikurangi 1,2, 0,2 mol. Untuk H2O 0,4 mol. Setelah itu kita cari konsentrasinya masing-masing. Jadi molnya dibagi dengan volume. Volume ruangnya yaitu 2 liter. Jadi konsentrasinya untuk CO 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 M. Jadi dari rumus M atau molar sama dengan mol per liter. Setelah itu 0,2 mol menjadi 0,1 M. 0,4 mol dibagi 2 jadi 0,2 M. 0,4 mol dibagi 2, 0,2 M. Setelah itu masuk ke rumus Kc sama dengan CH4 kali H2O
kemudian dibagi CO kali H2 pangkat 3. Pangkat sesuai dengan koefisien. Sama dengan 0,2 kali 0,2 dibagi 0,5 kali 0,1 pangkat 3. Hasilnya 4 10 min 2 dibagi 5 10 min 4 sama dengan 80. Dan jawabannya E. Demikian soal dan pembahasan dari Kaan. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Sampai jumpa lagi pada video Kaan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.